Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang earning management dan insider trading. Adapun nama anggota dari kelompok 5 yaitu Ayu Kinanti, NIM 2019+563, yang kedua Nurina Majdina, NIM 2019+577, yang ketiga Aliana Rifdana Visa, NIM 2019+592, yang keempat Irfan Prabowo, NIM 2019+595, yang kelima Elsa Atma Safitri, NIM 2019+620, yang keenam Nabila Hima Ulya, NIM 2019+633, yang ketujuh Elsa Rozalinda, NIM 2019+635, yang ke-8 Prastiwi Damayanti, NIM 2019+645, yang ke-9 Alfian Nurmawadah, NIM 2019+656. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian earning management. Earning management atau manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan atau company management. Earning management merupakan adanya pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi yang dilakukan agar mempengaruhi laporan untuk mencapai beberapa keuntungan tertentu. Manajemen laba atau earning management adalah perekayasaan laba yang dilakukan oleh manajer. Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau earning atau presentasi suatu perusahaan, sehingga tidak mengherankan bila manajer sering berusaha menonjolkan presentasinya melalui tingkat keuntungan atau laba yang dicapai. Ningsih 2015. Tindakan earnings management didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Tindakan earnings management tidak terlepas berhubungan dengan tindakan manajer dan para pembuat laporan keuangan perusahaan dengan cara mengotak-atik data serta metode akuntansi atau accounting methods yang dipergunakan. Insider trading adalah informasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang yang seharusnya informasi tersebut disebar tetapi ditahan oleh sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan tertentu, di mana tujuan itu untuk meraih keuntungan dalam bentuk finansial. Insider trading merupakan suatu praktik ilegal dalam dunia investasi, di mana seorang investor mendapatkan informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham. Kepastian informasi tersebut tentunya bersumber dari pihak di perusahaan terkait. Insider trading adalah perdagangan saham, perusahaan publik atau surat berharga lainnya seperti obligasi atau opsi saham oleh individu yang memiliki akses ke informasi non-publik tentang perusahaan. Di berbagai negara, perdagangan berdasarkan informasi orang dalam adalah ilegal. Tindakan menyimpan informasi dengan cara melakukan kontrol informasi dalam arti memberi atau open of information adalah dilakukan dalam batas-batas yang dikaji sejauh mana itu akan memberi dampak pada perusahaan, khususnya pengaruhnya pada harga saham. Para pebisnis diharapkan agar selalu menjaga rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan yang dimaksud berkaitan dengan berbagai kebijakan perusahaan, baik yang berhubungan dengan masalah keuangan maupun non-keuangan. Insider trading terjadi ketika informasi yang seharusnya disebarluaskan tapi ditahan oleh sekelompok orang tertentu dan dilakukan dengan tujuan tertentu. Umumnya, tindakan tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan finansial. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan earning management. Secara akuntansi, ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan earning management. Pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memiliki prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat
suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva, tetap, dan sebagainya. Kedua, SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dan dalam menyusun estimasi. Ketiga, pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan. Yang terakhir, faktor lain timbulnya earnings management adalah adanya hubungan yang bersifat estimated information yang pada awalnya didasarkan pada conflict of interest antara agent dan parsial adalah komisaris perusahaan atau eksternal. Pihak parsial di sini adalah tidak hanya komisaris perusahaan tetapi juga kreditur, government, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya praktek insider trading pada pasar modal. Faktor yang pertama adalah fluktuasi harga saham. Sebagai surat berharga yang ditransaksikan di pasar modal, harga saham selalu cenderung mengalami fluktuasi, naik dan turun dari satu waktu ke waktu yang lain, seperti komoditi lain pada umumnya. Masih harga saham tersebut tergantung pada ketentuan penawaran dari permintaan. Faktor yang kedua adalah peranan insider atau orang dalam sebagai potensi terjadinya praktek insider trading. Insider trading merupakan suatu kejahatan yang sering dilakukan dalam industri pasar modal. Indikasi awal yang paling mungkin dimunculkan terhadap pelanggaran jenis ini adalah penyalahgunaan insider information oleh pelaku pasar modal. Penggunaan inside information yang dilakukan oleh inside melanggar prinsip-prinsip yang dijunjung dan harus selalu ditegakkan oleh pelaku pasar modal. Yang ketiga, pemahaman sempit terhadap prinsip umum transaksi efek sebagai celah terjadinya praktek insider trading. Secara umum dapat diasumsikan bahwa orang dalam atau insider memiliki peluang untuk berspekulasi terhadap saham yang dimilikinya, sebab mereka memiliki informasi material dalam kapasitas sebagai orang dalam atau insider, dan oleh karena itu ada kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, di dalam pasar modal, indeks setidaknya memiliki 5 fungsi, diantaranya 1, sebagai indikator kecenderungan pasar, yang kedua ada sebagai indikator tingkat keuntungan, yang ketiga ada sebagai tolak ukur kinerja suatu portofolio, yang keempat memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif, yang kelima memfasilitasi produk derivatif. Selanjutnya, studi kasus insider trading PGN atau PT Gas Negara. Kasus itu bermula dari anjloknya harga saham PGN sebesar 23,32% dari 9.650 menjadi 7.400 per saham pada 12 Januari 2007. Setelah melalui penyelidikan oleh Bapepam, diketahui bahwa anjloknya harga saham PGN dikarenakan oleh insider trading. Informasi material yang dikuasai orang dalam yaitu keterlambatan penyelesaian proyek SSWJ South Sumatra West Java dan informasi tentang pengurangan volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek tersebut. Diduga digunakan sebagai dasar dalam pelepasan saham PGAS pada bulan Januari. Walaupun demikian, kasus ini tidak dilanjutkan ke proses litigasi. Pihak PGN hanya dikenai sanksi administrasi sebesar 35 juta rupiah dan direksi serta karyawan PGN yang diduga melakukan transaksi penjualan saham sebelum anjloknya harga saham hanya dikenai sanksi sebesar 5 miliar rupiah. Dalam kasus yang berjalan selama hampir setahun ini, ada 3 hal yang dihadapi oleh PT PGN, mulai dari pelanggaran prinsip keterbukaan hingga insider trading. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran prinsip disclosure terhadap keterlambatan
penyampaian laporan kepada Bapepam dan masyarakat tentang peristiwa material. Yang kedua, pelanggaran prinsip disclosure terhadap pemberian keterangan yang secara material tidak benar. Dan yang ketiga, keterlibatan fiduciary position dalam kasus insider trading transaksi efek PGAS. Selanjutnya, saran dan solusi. Yang pertama, Bapepam LK harus lebih bertindak proaktif dalam mengawasi jalannya pasar modal, sehingga para pelaku yang berniat melakukan tindakan pelanggaran akan lebih terinisiatif. Yang kedua, Bapepam LK melakukan koordinasi yang integratif dengan lembaga penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga pemerintah yang lain seperti PPATK atau pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau Custodian Central Efek Indonesia yang disingkat KSEI dalam tindakan preventif maupun penyelesaian kasus insider trading. Yang ketiga, perlu diadakan revisi Undang-Undang Pasar Modal agar kasus dugaan insider trading dapat lebih mudah dibuktikan. Revisi ini perlu dilakukan karena selama ini hukum tertulis Indonesia hanya menganut asas pembuktian yang terbatas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan civil penalty yang sudah diterapkan di Amerika Serikat, yaitu mekanisme campuran antara hukum pidana dan perdata, di mana sanksi hukuman menganut pidana yang lebih berat hukumannya tetapi menggunakan standar pembuktian untuk kasus perdata biasa yang dikenal dengan istilah balance of probabilities. Yang keempat, pengimplementasian out of court settlement, yaitu penyelesaian kasus tindak pidana pasar modal di luar pengadilan tanpa menghilangkan rekam pidana dalam database tindak pidana pasar modal. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun ucapan dari kelompok 5, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.